Sudah 1 bulan belakangan, Indonesia dilanda demam labubu. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, berlomba-lomba membeli labubu edisi terbatas. Harganya yang kadang dirasa nggak masuk akal, tetap laris manis diburu oleh para kaum berada. Tak sedikit juga labubu palsu diperjualbelikan di toko online untuk menjangkau konsumen dengan budget terbatas. Tapi, ada desas-desus miring yang mengatakan kalau labubu itu sebenarnya boneka setan. Apa benar nih? Mungkin sebagian dari kalian udah tahu dari mana asal labubu dan apa yang membuatnya viral. Tapi, aku yakin gak sedikit juga dari kalian yang belum tahu asalnya. Jadi, sebelum mikirnya negatif tentang labubu, aku udah rangkumin buat kalian dari mana asal boneka labubu yang kini mungkin ada di genggaman anak kalian. Boneka labubu sebenarnya udah ada sejak tahun 2015. Penciptanya merupakan pria kelahiran Hong Kong yang bernama Kasing Lung. Ketika berusia 7 tahun, Lung pindah ke Belanda bersama orang tuanya. Di sanalah, Lung diperkenalkan dengan cerita rakyat Nordik dan menjadi terinspirasi. Lung pun tumbuh menjadi seorang seniman yang karyanya dimulai dengan membuat buku cerita bergambar pada tahun 2013. Di mana 2 tahun kemudian, Lung mulai membuat cerita bergambar berjudul The Monster yang berisikan karakter labubu. Lung menggambarkan labubu sebagai pribadi yang nakal dan aneh. Namun, seiring berjalannya waktu, sang pencipta merasa kalau labubu lebih cocok digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan ramah. Di dalam ceritanya, labubu digambarkan sebagai perempuan yang baik hati dan selalu bersedia membantu. Namun, selalu berakhir dengan kekacauan tanpa disengaja. Karakter labubu sendiri terinspirasi dari peri di cerita rakyat Nordik. Itu sebabnya labubu memiliki kuping yang panjang, bermata besar, dan memiliki 9 gigi yang runcing. Sebenarnya selain karakter labubu, ada karakter lain dalam cerita The Monsters. Salah satunya adalah Zimomo yang merupakan kepala suku labubu. Zimomo memiliki bentuk seperti labubu, hanya saja ukurannya lebih besar dan memiliki ekor, tidak seperti labubu. Banyak orang-orang yang membeli Zimomo, tapi salah mengira kalau itu adalah labubu versi besar. Tahun 2019, karakter labubu naik kelas setelah Lung menandatangani perjanjian lisensi eksklusif dengan PopMart, perusahaan mainan dari Beijing. Melalui PopMart, karakter labubu diperkenalkan lebih luas lagi ke luar negeri, di antaranya melalui beberapa pameran di Singapura. Namun, viralnya labubu baru benar-benar dimulai ketika Lisa Blackpink memakai karakter labubu seri Fall in Wild sebagai gantungan tas pada bulan April. Dari situlah karakter labubu semakin dikenal para penggemar K-pop hingga akhirnya viral dan merambah berbagai kalangan, mulai dari selebritis, influencer, politikus, sampai sebagian besar anak-anak. Labubu sendiri hadir dalam berbagai seri yang menggemaskan, seperti seri Fall in Wild yang dipakai Lisa Blackpink, seri Camping, seri Space, seri Goldmax, seri Carnival, sampai seri Ultraman. Karena permintaan yang tinggi ditambah dengan stok yang cepat habis, harga boneka labubu pun ikut melambung naik. Harga labubu asli berkisar antara 500.000 sampai 1,5 juta rupiah. Namun, untuk seri yang terbatas, harganya bisa mencapai 42 juta rupiah. Sedangkan harga Zimomo asli bisa mencapai 6 juta rupiah. Duh, harganya ngeri-ngeri banget ya. Kalau kalian punya uang sangat berlebih, atau kalian bisa cari cuan dari si labubu ini, misalnya kalian content creator yang harus selalu ikutin tren, mungkin membeli boneka labubu asli untuk ngisi konten kalian bisa menambah keuntungan buat narik penonton. Tapi, kalau cuma FOMO dengan budget terbatas, mending pikir-pikir lagi ya. Jangan sampai pinjam uang teman atau bahkan terjerat pinjol cuma demi labubu. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.